warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sidang berjamaah yang insyaallah sama-sama diberkati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan saat ini kita semua telah diberikan oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam jalan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sama-sama diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita tunjukkan terutama untuk orang kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masjid dan taklim. Mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 lewat 5 menit. Kasih kesempatan oleh jamaah mau bertanya pada A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan yaliku bi janabihil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibi liwa'il azim. Wa an jami'i alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul mu'minin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa ajim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa qala aidan fi hadisin akhar ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Darul Muttaqin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan-limpahan nikmatnya. Hingga malam ini kita bisa duduk bersama di dalam masjid yang mulia ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan sama-sama kita bertolabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam ini manfaat buat kita semuanya, menjadi bekal kita kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah alam, Nabi akhir zaman yang syafaatnya kita dambakan, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, dan kita sebagai umatnya, insyaallah kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin Bapak Ustadz Yoyo Sunario, yang saya hormati Ustadz Yayat, dengan wasilah beliau saya bisa hadir di hadapan bapak-bapak semuanya, para asatid, para hujat, para sepuh, bini sepuh, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, tepatnya tanggal 8 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Abu Lahab ketika bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW maka mendapatkan kebaikan. Apa kebaikannya? Diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin. Ya, ini ya, dalam sebuah kitab, kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir, pembahasan tentang surat Al-Lahab. Jadi Al-Lahab ini, Abu Lahab ya, ketika Nabi Muhammad lahir ada budaknya ya, yang memberitahukan bahwasannya dia punya keponakan yang baru lahir. Maka budaknya ini saking gembiranya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dibebaskan dari perbudakan. Dia merdekakan, Pak. Sudah, engkau bukan budak lagi. Nah inilah ya, Abu Lahab ini kafir, Abu Lahab ini musyrik, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dapat kebaikan juga tuh Pak, meskipun dia tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, dapat kebaikan. Kebaikannya apa? Diringankan azabnya setiap hari Senin. Apalagi kita Pak, kita umat Nabi Muhammad SAW, insya Allah cinta kepada Nabi Muhammad, mengikuti tuntunannya. Bahkan kita adalah kaum yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah ngomong di hadapan sahabat-sahabatnya, aku merindukan saudara-saudaraku. Maka ada sahabat ngomong, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah aku ini atau kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, na'am, antum ashabi, kalian ada sahabat-sahabatku, wa antum ikhwani, dan kalian adalah saudara-saudaraku. Walakin, akan tetapi, bukan kalian yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan dengan saudaraku, yang aku rindukan ingin bertemu dengannya adalah siapa? Mereka yang tidak hidup bersama denganku, yang aku tidak berjumpa dengannya, tetapi mereka taat dan mengikuti tuntunanku. Jadi ternyata siapa yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah yang Nabi rindukan adalah kita, Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti kita ketemu ya
dengan beliau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdampingan dengan beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, izinkan saya, nama saya Ahmad Firmansyah. Saya tinggal di Tambun, Pak, dekat Yaping, Kampung Pengairan. Ya, saya baru tinggal di Tambun itu tahun 2001. Ya, jadi baru 24 tahun. Belum lama, Pak ya. Ya, saya aslinya Banten. Ya, keluarga saya Banten. Kalau orang Banten tuh wajar aja Pak, kalau punya 1-2 jurus mah dapat, punya lah gitu ya. Maka jangan macem-macem katanya orang Banten gitu ya. Tahun 2001 saya nikah sama orang Betawi, perempuan gadis Betawi Pak. Ya, asli Betawi. Mau dibawa ke Banten kagak mau Pak. Betawi betah sama wilayah. Namun alhamdulillah kalau nikah sama orang Betawi apa Pak, latar belakangnya luas Pak. Alhamdulillah, jadi tanahnya banyak, bisa bikin yayasan, bisa bikin sekolah ya. Jadi kita buka yayasan, alhamdulillah ya, keluarga kami ya punya yayasan. Mungkin kalau Bapak ada yang tahu ya Pak ya, An-Nadwah itu adalah keluarga kami, orang tua kami di sana. Tapi orang tua kami yang laki-laki sudah meninggal dunia tahun 2014. Kalau ada yang kenal mungkin Bapak Kiai Haji Muhammad Shoheh Ansori. Ya, beliau semasa hidupnya aktif di MUI Kabupaten Bekasi sebagai ketua komisi dan juga aktif di Mustasab PBNU. Beliau tahun berapa jadi caleg PKB waktu itu ya, meskipun kan jadi ya bareng sama Kiai Dawam ya, Yaping. Tapi saya nggak mau bicara politik pada sini Pak. Ya, kita semua sama lah di mata Allah Subhanahu wa taala, dari golongan manapun enggak Allah beda-bedain. Ya, bahkan kekayaan, jabatan itu tidak mempengaruhi sedikit pun posisi kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la fadla baina a'rabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan non-Arab kecuali ketakwaannya. Allah pun menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ya, maka di sini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah. Nabi menyampaikan 3 pesan. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta. Yang pertama itu, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kesalahan dengan amal soleh. Niscaya amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa kesalahan kita. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Kita akan bedah dikit-dikit nih Pak, 3 bab ini, 3 pembahasan ini. Yang pertama adalah takwa ya. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid. Takwa itu bukan hanya di musholah. Takwa itu bukan hanya di pondok pesantren. Takwa itu bukan hanya di majlis-majlis taklim, tapi takwa itu harus ada di setiap titik lini kehidupan kita. Siapapun kita wajib mengedepankan takwa. Takwa jadi panji utama kita, Pak. Jadi bupati tetap takwa. Jadi wali kota tetap takwa. Jadi menteri takwa. Jadi siapapun kita, tetap takwa itu menjadi pemandu kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai manusia di atas muka bumi. Jadi nggak dibedain tuh. Jangan sampai begini, di masjid kelihatannya soleh banget. Ya, begitu ke kantor dewan udah kayak penjahat. Gitu ya. Di masjid kayak orang yang bener banget, soleh banget. Apalagi pakai baju takwa Pak ya, baju koko. Nah itu, makanya takwa itu sebenarnya nggak bisa diungkapkan dalam bentuk penampilan, nggak bisa Pak. Cuman kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW memang disunahkan untuk menampakkan syiar-syiar Islam itu. Ya, apa kata Allah?
Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagung-agungkan syiarnya Allah, itu tandanya takwa hatinya. Jadi ada ulama mengatakan ya sya'airallah di sini adalah masjid. Ada penafsirannya masjid. Jadi siapa yang suka datang ke masjid, rajin ke masjid, bolak-balik ke masjid, maka dia orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dipertegas dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Idza ra'aitum rajulan ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kamu menyaksikan ada laki-laki yang suka bolak-balik ke masjid, biasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka berikanlah persaksian baginya bahwasannya dia adalah orang yang beriman. Begitu. Jadi kalau ada yang rajin ke masjid, mensyiarkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, ini tanda ketakwaan hati. Ada juga mengatakan bahwasan syiarnya Allah itu semua ajaran Allah. Simbol-simbol agama itu adalah syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang suka pakai baju koko, pakai baju gamis itu ya, suka manjangin jenggot, itu nggak apa-apa kalau niatnya adalah syiar. Tapi jangan begini juga Pak, yang punya jenggot merasa lebih takwa daripada yang nggak punya jenggot. Kadang ada yang begitu ya, makin panjang jenggotnya makin takwa panjangnya, takwa panjang takwanya gitu ya. Enggak Pak ya, enggak. Kan gitu, hati-hati juga nih, yang nggak bisa tumbuh jenggot jangan merasa kecil hati, yang udah punya jenggot jangan sombong. Karena kenapa? Tadi Pak, ya, hakikat takwa itu nggak bisa dibuktikan dengan zahir kita saja. Ya, kan ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ini padahal kisah ini terjadi pada masa pertempuran Pak. Usamah, ya, Usamah itu membunuh orang kafir yang sudah mengucapkan syahadat. Jadi ketika kafir ini sudah terdesak, Usamah sudah memegang kendali, pedang ini sudah terhunus di leher si kafir ini mengucapkan syahadat Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tapi Usamah tetap aja tuh, dia tebas leher si kafir ini. Sampailah kisah ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nanya, benar kamu? Ada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kamu tebas juga, kamu bunuh juga? Iya. Kenapa? Karena dia bohong. Ngomong begitu takut, ingin menyelamatkan dirinya, takut ditebas olehku, tapi aku tahu kalau dia ngomong itu bohong doang, ditebas, aku bunuh dia. Maka Nabi nanya balik ke Usamah, hal sakokta sodrahu, udah dibedah belum isi hatinya? Memang kamu tahu isi hatinya? Apa yang dia ucapkan itu sungguh-sungguh ataukah main-main? Udah dibedah belum isi hatinya? Maka Usamah ditanya begitu, diam dia. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, at-taqwa hahuna, hakikat takwa itu ada di sini, nunjuk ke dalam dada beliau, maksudnya hati beliau sini. At-taqwa hahuna, 3 kali nunjuknya Pak, ini mempertegas ya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Hakikat takwa ada di sini, di hati kita. Yang tahu hakikat hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ulama-ulama mengatakan apa? Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya bisa menilai yang nampak saja, sedangkan batinnya Allah yang tahu. Jadi kalau ada orang yang kelihatan soleh, penampilannya bagus, mukanya bening karena basah dengan wudhu, itu Pak ya, itu udah kita apa? Kita hukumi dia orang baik, rajin ke masjid, udah kita anggap baik sajalah. Masalah niat siapa yang tahu Pak? Allah Subhanahu wa taala, jangan kita suudzon. Begitu loh, ya. Ini ya, pertama takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa? Yang kedua hakikatnya adalah perintah taubat Pak. Apa kata Nabi? Wa'at bi'is sayi'atal hasanata, iringilah dosa dengan kebaikan, dengan amal soleh. Jadi maksudnya apa? Kalau bikin dosa, taubat. Gitu ya. Dosa di sini dosa apa? Baik dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia. Sebab kalau dilihat objeknya, dosa itu ada 2 macam kata ulama-ulama.
Ada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dosa kita kepada manusia. Kalau bikin dosa langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa? Tamhuha, pertaubatan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Lalu bagaimana taubat yang benar itu? Kata ulama, kalau dosa kita kepada Allah syaratnya 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ayyazima alla ya'uda ilaihi abada. Dia punya keinginan kuat, Pak, nggak ngulangin lagi. Ya, jangan tobat sambel. Tahu sobat sambel Pak ya? Makan sambel, makan rujak, mulut pedes, bibir udah monyong, udah gitu-gitu, masih juga makan, nggak ada kapok-kapoknya. Ya nggak begitu taubat itu. Kalau memang udah taubat, tinggalin tuh. Punya tekad kuat, nggak ngelakuin lagi. Yang kedua apa? Kata ulama yang kedua adalah an-nadam ayyandama ala mafa'ala. Dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Maka kata Nabi apa? An-nadamatu taubatun. Penyesalan itu adalah pertaubatan. Nyeselnya di sini di dunia, bukan di akhirat. Kalau nyeselnya di akhirat, telat Pak. Nggak pas waktunya. Nyesel di dunia sebelum kena azab Allah Subhanahu wa taala, nyesel di dunia. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-iqla'u wal ibdal. Ditanggalkan semua kemaksiatan dan diganti dengan amal saleh. Ini kalau kita punya dosa sama Allah. 3. Kalau dosa sama manusia, 3 ini tambah 1 jadi 4. Apa itu? Mengembalikan hak-haknya. Dosa kepada manusia contohnya apa Pak? Nggak bayar hutang Pak. Ya, ngutang aja rajin. Tapi nggak bayar-bayar, hati-hati nih. Ya, mayit aja zaman Nabi ketika mau disolatin nanya dulu siapa yang nyamin hutang-hutangnya. Wasiat saja Pak, harta warisan si mayit ini belum boleh dibagikan kalau dia masih punya hutang yang belum lunasi. Mimba di wasiyatin yusobiha audain. Ya, itu tadi tuh, kalau masih punya hutang, wasiatnya jangan tunain dulu. Hutang dulu lunasin. Hutang tunai, lunas, baru bahas wasiat. Wasiat selesai, bahas warisan. Begitu. Ya ini mah langsung aja kita warisan, padahal bapak moyang kita masih punya hutang. Nabi Muhammad SAW ketika mau menyolatkan satu mayit jenazah, ya nanya, hal alaihi dain, apakah dia punya hutang? Ada ya Rasulullah. Siapa yang menjaminnya? Yang akan melunasinya adalah ahli waris di sini. Ada ahli warisnya. Nah, ana ya Rasulullah. Aku yang akan menjamin hutang-hutangnya yang akan aku lunasi. Baru Rasulullah mau menyolatkannya. Ini hati-hati jamaah itu di dunia tuh. Di akhirat itu apa? Nanti amal-amal kita tidak akan naik ke langit, Pak. Tidak bisa dihisap sampai hutang-hutang kita dilunasin. Itu contohnya itu ya. Jadi kata ulama, bahkan Nabi Muhammad mengatakan matlul ghani zulmun. Orang yang mampu menunaikan hutangnya, membayar hutangnya tapi ditangguhkan, dia nunggu nanti dulu dah, gampang itu mah utang teman bayar ini. Itu zolim Pak, kata Nabi. Kita punya duit 5 juta. Hutang 1 juta. Ada handphone harganya 5 juta. Ah, gua beli handphone dulu, hutang belakangan. Itu zolim namanya. Dosa kepada manusia tuh. Jadi kalau kita taubat dari dosa kepada manusia, 3 syarat tadi ditambah dengan 1 lagi jadi 4. Kembalikan hak-haknya. Kalau bentuknya kezaliman itu atau dosa itu bentuknya ucapan yang nyakitin, minta diikhlasin, minta maaf. Kalau bentuknya materi, kembaliin. Gitu ya. Ini ya jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha, dan iringilah dosa itu dengan amal saleh, maksud taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang namanya telat taubat Pak selama kita hidup masih di dunia. Cuman ada 2 kondisi ya. Yang pertama adalah ketika ruh sudah sampai di sini nih. Yang namanya ruh itu, nyawa itu tarik Pak dari kaki terus ke atas. Ya begitu sudah sampai sini nih, kita taubat, nggak laku taubat kita Pak. Jadi malam yughfir, selama belum sampai kerongkongan nih. Kalau ruh kita, nyawa kita belum sampai sini, taubat masih bisa.
Sekarang alhamdulillah belum sampai sini, ujung kaki pun belum hilang gitu Pak ya, masih ada. Tobat, jangan nunda-nunda. Apalagi rambut udah mulai putih nih Pak. Udah masuk ke dalam kelompok putih ya. Jenggot udah putih. Ya, mulai nih. Iya, diingetin nih sama Allah Subhanahu wa taala nih ya. Kita diingetin semuanya Pak. Ya, kalau kita kembali kisah ke zamannya Nabi Daud, yang namanya nabi itu kan bisa ketemu malaikat Pak ya. Ya. Nabi Daud Pak didatengin malaikat maut. Ya, apa kata malaikat maut? Ya Nabi Allah, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk memberitahukan kepadamu bahwasannya kalau aku akan mencabut nyawamu, ya, itu Allah akan ngasih dua tanda dulu kepada kamu, supaya kamu siap-siap. Ini Nabi Pak ya, mau mati dikasih tahu suruh siap-siap. Gitu ya. Lama itu malaikat maut nggak datang-datang. Tiba-tiba datang minta izin pengen nyabut nyawanya Nabi Daud Pak. Ya Nabi Allah Daud, hanal an, waktunya sudah tiba, saat ini aku akan mencabut nyawamu. Nabi Daud bingung lah, katanya ngasih dua tanda dulu, mana belum datang dua tandanya. Udah kata malaikat, apa itu? Rambutmu sudah mulai memutih. Yang kedua, tubuhmu mulai melemah. Maka Nabi Daud lihat ya, oh iya, ya lihat di kaca, ya di air itu Pak. Iya, rambut saya udah putih, ini jenggot udah putih juga. Ini tubuhku sudah mulai lemah ini. Ya Allah, ternyata nggak sadar manusia kalau mau mati. Maka masya Allah Pak ya, alhamdulillah kalau Allah kasih peringatan kepada kita Pak. Maka naudzubillah min dzalik. Kalau sudah sepuh masih juga jadi tua-tua keladi Pak ya. Makin tua makin jadi. Nauzubillah Pak, ada Pak di kampung saya, di Tampung ada itu. Saya mau sholat subuh Pak malam minggu. Mau sholat subuh saya malam minggu. Saya ingat aki-aki umur 65 tahun Pak. Lagi kejeblok ke dalam got. Nggak taunya apa pas saya deketin, ya Allah mulutnya bau minuman. Jenggotan Pak? Jenggotan enggak? Kagak jenggotan sih. 65 tahun Pak, udah punya anaknya cucu. Ya Allah. Nyusup itu di got Pak, di kocoan kalau kata orang kasih. Ya Allah, kasihan banget saya, siapa sini ya Allah, tetangga saya gotong juga, saya ketok pintu rumah itunya Pak. Ini kasihan bapak lu nih, dia bilang gitu. Ya Allah. Ya Allah itu Pak ya, enggak ini ya, udah 65 tahun masih suka gituan Pak. Naudzubillah min dzalik. Sampai meninggal dunianya. Satu ketika anaknya setelah meninggal dunia cerita kepada saya, Pak Ustadz, saya mimpi bapak saya kakinya dirantai, tangannya dirantai. Ya Allah, saya bilang doain dah. Banyak-banyakin doa bapak kamu, doain supaya Allah ringankan azabnya, Allah ampun dosa-dosanya, saya bilang gitu. Ya, kasihan bapak kamu itu, saya bilang gitu ya. Kasihan dalam arti apa? Kita prihatin dengan ya amalnya seperti itu Pak, ya Allah. Ini ya, jadi masih sudah tua itu ya Allah Pak, doyan bikin dosa. Naudzubillah min dzalik. Ini ya. Jadi jangan nunggu waktu lah. Bahkan kata Nabi apa? Ajilu at-taubata qoblal mamati. Segeralah bertaubat sebelum datangnya kematian. Gitu ya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kalau perintah yang pertama itu terkait hubungan kita dengan Allah. Sama, yang kedua juga banyakkan kepada Allah kita. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini terkait dengan akhlak kepada sama manusia. Jadi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita jaga dengan baik, dengan apa? Dengan ibadah, dengan taat kepada Allah. Itu akhlak kita kepada Allah. Akhlak kepada manusia bagaimana? Bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Ada sebuah kisah Pak. Nabi kita Muhammad SAW ini diangkat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyahnya. Ya, kata beliau apa? Imam An-Nawawi mengatakan ini ada sebuah kisah nyata. Kenapa musuh-musuh Nabi Muhammad begitu segan kepada Nabi Muhammad?
Kenapa sahabat-sahabat Nabi begitu cinta kepada Nabi Muhammad? Alasannya satu, akhlaknya bagus. Ya, Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Bahkan beliau mengatakan apa? Ana awwalu man dakhalal jannah. Ini kata Nabi nih, Pak. Saya adalah manusia yang pertama menginjakkan kakinya ke surga. Beliau pertama, Pak. Ya, bahkan kalau kita buka kisah di akhir zaman nanti, apa namanya, di akhir hari kiamat nanti ya, ketika semua manusia sudah berada depan pintu surga tuh, pintu surga yang megang siapa? Nabi Muhammad. Sudah ngantri depan pintu mau masuk. Tapi karena belum dapat izin itu hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nungguin semuanya. Beliaulah yang pertama kali masuk dalam surga. Ya, lalu setelah itu umat Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah itu umat Nabi terdahulu yang mengikuti ajaran nabi-nabinya. Masya Allah. Tapi beliau akhlaknya luar biasa, Pak. Enggak sombong. Ya, paling takut kepada Allah, tapi paling baik juga akhlaknya. Maka kata Nabi apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, ini ada sebuah kisah. Ada seorang pendeta Yahudi, Pak, masuk Islam. Kenapa? Karena akhlak Nabi. Nama pendetanya Za'ad bin Sukhnah. Ya, Za'ad bin Sukhnah ini pendeta Yahudi. Pernah ada transaksi hutang piutang dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau, Nabi Muhammad SAW, minjam duit kepada Za'ad bin Sukhnah. Coba, Pak, kalau Nabi Muhammad jahat kepada mereka yang beda agama gitu ya, pasti nggak mau, Pak, nggak mau. Za'ad bin Sukhnah datang menemui Nabi untuk nagih hutang. Padahal belum jatuh tempo. Datang ke Nabi dengan bahasa yang tidak sopan, Pak. Bahasanya kasar, menghujat-hujat gitu ya, mencaci maki. Tapi Nabi Muhammad santai aja dah. Nggak emosi, nyantai gitu ya. Sampai yang di sampingnya sahabat Nabi, Umar itu greget juga, Pak. Ini Nabi Muhammad digituin kok kalem aja gitu ya. Nggak ada emosinya sama sekali gitu ya. Umar pun mau melawan omongan si Za'ad bin Sukhnah ini, tapi kata Nabi, cukup Umar, kamu ke belakang, temui istriku, minta uang senilai hutangku, dan tolong minta 1 mangkuk kurma untuk aku kasihkan hadiah kepada Za'ad bin Sukhnah. Masya Allah, Pak. Ya, dicaci maki malah balas dengan hadiah. Masuk Umar ke dalam, minta uang, dapat uangnya, dapat hadiahnya itu, langsung diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini uang dan ini 1 mangkuk kurma besar. Maka Nabi mengatakan kepada Za'ad, ya Za'ad, ini hutangku, ya, hutangku lunas. Kemudian ini ada 1 mangkuk kurma, aku sengaja aku siapkan sebagai hadiahku untukmu. Dikasih, Pak. Maka Za'ad pun terkagum-kagum dengan akhlak Nabi. Padahal tadi aku datang kepada engkau ya Muhammad dengan bahasa yang tidak sopan, mencaci maki engkau, menghujat engkau, tapi engkau pun nggak balas aku dengan hujatan. Ini luar biasa. Dan sebenarnya aku datang ke sini bukan untuk semata-mata nagih utang, kata si Za'ad bin Sukhnah ini, Pak. Tapi apa? Ingin membuktikan kenabian yang ada pada dirimu karena engkau mengaku sebagai nabi. Aku baca dalam kitab Taurat bahwasannya akan datang nabi akhir zaman yang ciri-cirinya persis ada pada diri engkau. Aku ingin membuktikan itu, apakah benar engkau nabi? Dan setelah aku mengalami peristiwa ini, aku meyakini dan mengimani bahwa engkau itu adalah nabi yang dijanjikan dalam kitab Taurat itu. Maka ya Rasulullah, saksikanlah aku bersahadat. Ngucapin syahadat, Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Masya Allah, ini Pak akhlak, Pak ya. Jadi Za'ad bin Sukhnah masuk ke dalam Islam karena akhlak, bukan karena menggunakan pedang, bukan dengan senjata api, bukan dengan kekerasan, bukan dengan intimidasi, bukan dengan paksaan. Sebab dalam Islam itu nggak ada la ikraha fiddin, Pak, nggak ada paksaan dalam agama Islam ini.
Yang mau masuk silakan. Ya, yang enggak juga nggak apa-apa. Orang Islam juga sepatutnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa ngajak Pak ya. Ada orang Islam yang males-malesan sholat, kita nasehatin. Ya, tapi kita nggak pernah apa? Ya, memberikan hukuman cambuk gitu Pak ya, enggak. Ya, tapi kita ingatkan. Artinya apa? Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kan begitu ya? Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Siapa saja yang ingin beriman silakan, siapa saja yang ingin kafir silakan. Ya, tapi ingat Allah sudah menyiapkan bagi orang kafir azab yang amat pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting Pak. Jadi bulan-bulan Maulid ini bulan akhlak harusnya ya, bulan di mana kita diajarkan oleh Nabi kepada akhlak yang mulia. Kesolehan yang sudah kita upayakan selama ini jangan menjadikan kita orang sombong. Hati-hati nih Pak. Ya, tadi saya katakan di awal itu takwa itu bukan hanya sebatas zahir Pak ya. Oh, ini orang pakai baju gamis, kayaknya takwanya tinggi nih. Maaf Pak, di Mesir itu petani nyangkul pakai gamis Pak. Ya, pedagang di pasar pakai gamis. Jadi nggak menampilkan sebenarnya itu. Karena gamis itu komisun, artinya adalah pakaian. Orang Indonesia biasa pakai kain sarung. Itu kebaikan bagus. Pakai baju koko atau disebutnya baju takwa ya. Apakah orang yang pakai baju takwa lebih takwa daripada orang yang nggak pakai baju takwa? Enggak. Hati-hati ini. Ya, zaman sekarang nih Pak, umat Islam di Indonesia ini gampang diadu domba. Di benua Eropa, Amerika, Islam berkembang pesat Pak. Penyebaran Islam luar biasa di sana. Bahkan banyak wali kota itu sekarang banyak yang Muslim tuh di Eropa dan Amerika Pak. Di Indonesia sengaja dibikin ribut karena kenapa? Kekuatan bangsa Indonesia ini ada pada umat Islam. Kalau umat Islamnya ribut, maka melemahlah kekuatan bangsa Indonesia. Maka kemarin demo hati-hati Pak ya. Jangan terprovokasi Pak, hati-hati, naudzubillah min dzalik tuh. Ternyata apa? Ada berita dari intelijen itu, ada pihak-pihak yang sengaja Pak mengganggu, merusak fasilitas umum. Jadi dia nggak ikut demo padahal Pak, nggak ikut demo, tapi langsung ke tempat-tempat umum tuh bawa apa namanya, bawa alat ini ya, minyak segala macam dibakar itu. Wallahu a'lam siapa itu. Maka hati-hati umat Islam nih, jangan terpancing. Pakailah akhlak yang baik. Maka kita kuatkan ukhuwah kita Pak ya. Ya, kita jangan gampang diadu domba. Umat Islam itu di dalam Islam tuh ada namanya khilafiyah furu'iyah. Khilafiyah furu'iyah. Perbedaan masalah cabang-cabang fikih. Fikih itu memang Pak 70-80% itu hasil ijtihad para ulama. Ya. Kunut subuh dengan tidak kunut subuh. Kalau di sini kunut subuh Pak ya. Di tempat saya sama kunut subuh. Iya. Ya. Ada yang nggak pakai kunut, ada yang pakai kunut. Ini babnya khilafiyah. Ada yang suka tahlilan dengan tidak suka tahlilan. Ada yang suka maulidan dengan tidak maulidan. Ada tahiyatnya begini dari awal. Ada yang nunjuk pas asyhadu alla ilaha illallah. Itu bisa kita redam emosi kita kalau kita nambah ilmu. Maka kata ulama-ulama apa? Man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Siapa yang sedikit ilmunya banyak ributnya Pak. Banyak protesnya. Saya dulu di Banten itu belajar silat ya. Wah, belajar silat dapat 1-2 jurus kayaknya udah hebat banget, udah jagoan banget. Bawaannya pengen berantem aja Pak. Begitu berantem kalah keok kita. Masih cemen kita. Tapi biasanya kalau makin banyak ilmunya, makin dalam ilmunya, banyakkan diemnya Pak. Jadi makin banyak ilmu kita, makin luas wawasan kita, biasanya kita makin bijak gitu ya.
Lalu bagaimana Pak Ustadz menyikapi khilafiyah? Apa yang kita amalkan? Mana yang kita amalkan? Amalkan sesuai dengan kebanyakan umat Islam melakukan di tempat itu. Kalau di sini biasa kunut subuh, pakai kunut subuh. Nggak bid'ah kok. Dalam mazhab Syafi'iyah itu katakan kunut subuh hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Siapa yang niat kunut subuh tiba-tiba lupa, maka harus diganti dengan sujud sahwi sebelum salam 2 kali sujud. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Kan itu ya. Tahiyat isarahnya digerokin dari awal. Ini mazhabnya Hambali nih. Ya, tapi ada mengatakan juga, oh Hambali nggak begitu juga Pak Ustadz. Ini adalah rujukannya ulama kholaf, bukan ulama salaf. Jadi ada ulama salaf, ada ulama kholaf Pak ya. Kalau ulama salaf itu kan 4 imam mazhab Pak, itu ulama salaf semua tuh. Ya, bahkan dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini ulama salaf semuanya. Setelah zaman salaf siapa? Ulama kholaf. Di antaranya siapa? Ibnu Taimiyah. Itu ulama kholaf, itu bukan ulama salaf. Ada yang mengatakan yang digoyang dari awal itu ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ada hadisnya, ada. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'iyah kalau digerakkan dari awal, kalau kita buat kitab Kifayatul Akhir, digerakkan telunjuk dari awal apa? Kata ulama ya, Syekh Surki Alan itu mengatakan apa? Ini tuh betilus sholat, membatalkan sholat. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Maka yang kita amalkan mana? Yang banyak diamalkan di tempat itu yang disebut dengan sawadul a'dham. Sholat Jumat Pak, dalam mazhab Syafi'iyah minimal 40 orang yang mukim gitu kan ya. Tapi dalam mazhab Hanafiyah Pak, 2 orang jamaah juga cukup sah sholat Jumat. Bisa nggak diamalin mazhab Hanafiyah di perumahan kita Pak? Jangan. Apa? Kenapa nggak boleh? Bikin fitnah nantinya. Dia nggak usah ustadz dia. Padahal ada pandangan itu boleh kalau kondisi darurat begitu loh. Tapi dalam kondisi normal ya pakai mazhab Syafi'iyah gitu loh. Bahkan Imam Malik itu mensyaratkan bukan 40 Pak, 50. Ya, 50 jamaahnya mungkin, 50 Maliki. Masya Allah tuh ya. Kalau Hanafiyah itu boleh 1 atau 2 orang jamaah, khotib imamnya 1 udah sah itu. Ya ada Pak, ada alumni Timur Tengah begitu semangat pulang ke Indonesia, tinggal di kota Bekasi Pak, pingin ngadain Jumatan di rumahnya sendiri Pak. Pakai mazhabnya apa? Hanafi. Saya bilang keblinger kamu saya. Pakai sawadul a'dham yang banyak diamalkan oleh lingkungan tersebut. Ini artinya bijaksana kita. Sehingga apa? Tidak menimbulkan fitnah. Contoh lagi Pak, ada sahabat ya. Ini sahabat ini kalau jadi imam itu ayatnya panjang-panjang Pak, karena dia ngikutin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau lagi imam buat sahabat-sahabatnya ini ayatnya panjang-panjang banget. Abu Dzar ya. Satu ketika Abu Dzar ini nggak bisa Pak ya. Ya. Abu Dzar ini ketika sholat bersama dengan orang awam panjang bacaannya sehingga ada sahabat yang melapor pada Rasulullah, ya Rasulullah ini Abu Dzar gimana nih gitu kan. Dipanggil Abu Dzar, ya Abu Dzar, emangnya kamu pengen jadi fitnah bagi umat ini? Kalau kamu menjadi imam bagi umat pada umumnya, falyakhafif, maka ringankanlah salatnya. Karena kenapa? Li'anna fihim dha'fa, karena ada di kalangan mereka yang lemah. Bisa jadi dal hajah, ada yang punya hajat mendesak. Ya, ada anak kecil, ada orang tua yang ajus yang sudah sepuh gitu kan Pak ya. Ini perhatikan itu. Tapi kalau bersama dengan orang-orang pilihan beda lagi, boleh. Ini jamaah ya, ini ilmu namanya. Jangan sok jadi orang yang merasa lebih paham, lebih sunnah, tetapi akhlak kagak dipakai. Na'udzubillah min dzalik. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi maksudnya ada tanya jawab gitu Pak ya. Cuman waktunya nih, saya keenakan nyampein itu kan ya tausiah, jadi nggak lihat waktu ya. Mohon maaf sekali lagi jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kebenaran milik Allah dan kesalahan datang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan Pak Ustaz ada manfaatnya dan kita dapat ambil untuk kehidupan sehari-hari.
Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.